saya diberikan judul yaitu tentang favoritisme dalam keluarga. Sebagaimana kita mengikuti renungan harian GKI Anugerah, hari ini juga sebenarnya bicara tentang kisah Yusuf atau keluarganya, begitu ya. Saya kasih judul pergumulan membangun keharmonisan keluarga di tengah-tengah konteks yaitu bahaya favoritisme, gitu ya. Bentar. Bapak Ibu sudah, bukan Bapak Ibu, Ibu-ibu begitu ya, sering kebanyakan ngomong Bapak Ibu. Nah, Ibu yang terkasih, bagi Tuhan keluarga itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena sejak awal penciptaan, Tuhan itu memulai rencana keselamatan itu di dalam sebuah konteks keluarga atau dalam sebuah lembaga institusi keluarga. Bahkan di dalam masa Tuhan Yesus hadir, Allah Bapa mengutus Yesus hadir juga melalui sebuah keluarga, gitu ya. Tapi ketika memang sejak dosa itu masuk ke dalam kehidupan manusia, ke dalam sendi-sendi relasi dalam keluarga, setiap kita, masing-masing keluarga menemui kegagalan-kegagalan kita untuk membangun kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dari sejak Adam dan Hawa, keluarga bapak-bapak perjanjian, dari Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Yusuf dan keturunannya, sampai ke dinasti Daud bahkan, begitu ya. Bahkan sampai hari ini. Nah, kita melihat pergumulan itu tidak hilang, begitu ya, selalu ada. Tapi ketika Yesus hadir, kita melihat bagaimana dalam pelayanan Tuhan Yesus di bagian Injil, kita lihat Tuhan Yesus itu selalu peduli dengan kehidupan keluarga. Keluarga Petrus ketika mertuanya sedang sakit, demam, gitu ya. Hari ini kalau demam itu kayaknya agak parno kita semua. Ini sakit apa nih, begitu ya. Nah, itu tentang pertemuan Yesus dengan keluarga dari atau seorang perempuan Samaria, keluarga dari atau perempuan dari Sirofenisia, keluarga Maria, Marta, bahkan keluarganya sendiri. Bahkan kalau kita ingat di atas salib itu Tuhan Yesus juga menitipkan akan ibunya Maria itu kepada Yohanes murid yang dikasihinya, karena dia sadar bahwa seorang ibunya juga tetap memerlukan keluarga untuk berbagi pergumulan hidup ini, gitu ya. Dan saya percaya kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga itu akan mengembalikan nilai-nilai yang kita rindukan, yaitu kasih dan pengampunan, kekudusan dan kesetiaan, penata layanan dan perhatian. Maka pada sore hari ini kita melihat gambar yang ada di layar kita itu, keluarga apa sih yang kita dambakan? Keluarga apa juga yang seperti apa yang kita miliki hari ini, gitu ya. Nah, saya pernah membahas ini di mana, tapi ini bukan sesuatu yang baru ya. Dulu itu kayaknya semua ibu-ibu di sini tahu lah ya, ini merek kaleng apa begitu ya. Mungkin masih ada juga kalau di rumah ya. Saya dari masa kecil juga melewati akan kehadiran adanya kaleng kongguan ini dalam keluarga. Kalau memperhatikan di dalam gambar ini ya, di dalam meja makan yang tersedia dengan dengan biskuit yang enak gitu ya, kita melihat kehilangan yaitu ada ibu, ada anaknya. Seringkali ada yang bertanya kan ya, bapaknya mana begitu ya. Bapaknya mana kok di kaleng kongguan itu cuma ada ibu dan anak-anak gitu ya. Kita melihat bagaimana di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah masyarakat hari ini, setiap figur itu berharga. Baik itu suami maupun istri, anak-anak, bahkan mungkin di kehidupan jemaat sendiri juga sekarang yang misalnya menjalani sebagai single parent, begitu ya, karena satu dan lain hal. Pada akhirnya setiap anggota keluarga itu sama pentingnya di hadapan Tuhan. Ya. Dan satu ketidakhadiran itu akan memberi dampak kepada keseluruhan kondisi keluarga. Saya ingin membacakan mulai dari Mazmur 103 ayat 17 berbunyi demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kita melihat bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada bagi kita semua keluarga, anggota keluarga yang mencari dan takut akan Tuhan. Dan kalau kita melihat kondisi keluarga kita hari ini, mungkin ibu-ibu juga ada yang sudah punya mantu, begitu ya, punya cucu bahkan, begitu ya.
kita tetap dipanggil untuk mengambil sebuah peran dalam keluarga ya. Di dalam setiap fase hidup dulu kita mungkin ketika masih sendiri, kemudian berkeluarga, melewati berbagai macam perjalanan hidup ini ya, zaman ke zaman. Kemudian yang saya katakan adalah begini, kita tidak pernah bisa memilih siapa keluarga kita. Tentu awalnya kita mencari pasangan ya, menggumulkan pasangan. Tetapi keluarga kita, bahkan kalau kita dari memposisikan kita dari sejak menjadi anak di dalam keluarga, kita nggak bisa selalu menentukan apa yang terjadi dalam keluarga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita dapat berperan dalam keluarga kita. Ya, ini adalah sebuah prinsip kalau di dalam pengajaran basic life principle, prinsip dasar kehidupan itu adalah sebuah prinsip desain. Kita hadir di dalam keluarga dari semenjak kecil, dan apa yang kita bangun dengan latar belakang masing-masing, dengan sifat dan karakter yang berbeda, yang mungkin diturunkan dari orang tua kepada kita, mengalami pola asuh yang berbeda-beda, dan pola relasi yang juga unik, begitu ya. Jadi di situ sebenarnya sebuah sistem keluarga itu akan terbentuk. Maka sulit untuk mencari sesuatu yang ideal, dan kalau kita merasa keluarga kita lebih baik daripada keluarga orang lain, kita nggak pernah tahu, gitu ya. Tapi kalau apapun yang sedang terjadi, kita dipanggil Tuhan untuk mengambil peran menjadi seorang anggota keluarga, baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mertua, atau sebagai anak bahkan kalau masih ada begitu ya. Kita hadir di dalam keluarga tersebut. Nah, dalam pemahaman ini, sore ini kita akan bahas tentang sebuah istilah favoritisme, S-nya kelebihan, favoritisme. Ya. Isme itu kan bicara sebuah faham, gitu ya. Faham yang mengedepankan favoritisme, ya, atau sesuatu yang, apa sih definisinya? Di sini saya menggambarkan definisi dengan sederhana, yaitu sebagai tindakan yang disengaja dengan alasan dan tujuan tertentu untuk memberikan perhatian yang lebih dan secara terus-menerus kepada satu objek ataupun kepada satu pribadi lebih daripada objek atau pribadi yang lain. Jadi tindakannya disengaja, punya alasan, punya motivasi, punya tujuan tertentu, dan caranya memberikan perhatian yang lebih dan terus-menerus. Nah, dalam pembahasan ini bicara tindakan orang tua yang membedakan satu anak dengan anak yang lain. Wah, terus kok gini bilang, wah enak ya kalau punya anak tunggal, nggak akan pernah terjadi favoritisme. Belum tentu juga, begitu ya, belum tentu juga. Tapi memang di Alkitab, kondisi ini dilatar belakangi juga termasuk kepada suami yang melakukan favoritisme kepada istri-istrinya. Kita ingat ya, misalnya siapa dalam keluarga keturunan Abraham, yaitu kepada dari Yakub kepada Rahel dibanding Lea, begitu ya, kalau kita ingat gitu kan. Dan memang ada sebuah pola poligami yang dianut pada masyarakat Timur Dekat kuno pada waktu itu, yang akhirnya memberikan satu dampak, yaitu permusuhan di antara saudara. Nah, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sejak keturunan Abraham pun tidak luput daripada hal ini ya, favoritisme ini ya. Kalau kita melihat bagaimana dia punya Sarah dan Hagar dan anak-anak yang lahir daripada keturunannya, sebuah disfungsi ataupun ketidakidealan dalam keluarga itu terjadi dalam keturunan Abraham ya, ketika ada penipuan, pertengkaran, saling membenci, pilih kasih, egoisme antar saudara, antar orang tua dan anak, dan semuanya itu menjadi satu dampak yang tidak memberkati lah begitu. Nah, sore ini kita mau bahas tentang keluarga dari terus kurang di Ishak dan Ribka ya, Ishak dan Ribka yang punya kedua anak, yaitu Yakub dan Esau begitu ya. Saya nggak membahas kitabnya, nanti mungkin Ibu kalau mau materi ini saya bagi. Tapi ada dua bagian yang sebenarnya dicatat di sini dari Kejadian 25 dan juga pada bagian selanjutnya, yaitu pasal kalau nggak salah 25 dan 27 ya. Yaitu 25 itu bicara tentang ini loh keturunan daripada
keluarga Abraham, yaitu Ishak dan Ribka, ya, yang akhirnya punya dua orang anak yang sebenarnya kembar, yaitu Yakub dan Esau, di mana Tuhan sudah memberikan berkat turunan itu atau berkat itu melalui Yakub, si anak bungsu gitu, ya. Dan kita melihat bagaimana ada intrik-intrik, ada kisah yang menarik, yaitu ketika misalnya Ribka yang lebih mengasihi Yakub dan juga Ishak yang mengasihi Esau, begitu ya. Dan akhirnya memberikan satu dampak di mana akhirnya Yakub itu dibenci oleh Esau, dia lari ke rumah pamannya Laban kurang lebih hampir selama 20 tahun lebih, dan sampai dia tidak pernah kembali melihat ibunya sendiri, karena waktu Yakub kembali ke rumahnya di kemudian hari, Ribka itu sudah tidak ada, sudah meninggal, gitu ya. Nah, dari bagian ini nanti kita boleh silakan baca sendiri ya, pasal 25, pasal 27, karena pembahasan kitab narasi atau family naratif ini cukup panjang di dalam kitab Kejadian. Tapi kita melihat ada satu titik klimaks di dalam krisis hubungan yang dialami khususnya dari kedua saudara ini, yaitu Yakub dan Esau. Situasinya waktu itu genting. Esau, sang anak sulung itu begitu terluka, penuh dengan kemarahan dan dendam, dan sampai hendak bersumpah serapah membunuh Yakub, adik kembarannya sendiri. Ya, begitu ya. Tapi kita melihat sang ayah, yaitu Ishak, seperti tidak berdaya melihat konflik ini. Sampai akhirnya Ribka, mamanya ini mengambil inisiatif, udah kamu lari aja pergi ke rumah pamanmu di sana, di Padan Aram, gitu ya. Dan Ribka merencanakan, berpikir ya paling beberapa minggu deh saja. Ternyata kemarahan Esau itu membuat sampai Yakub itu lari lebih dari 20 tahun. Wah, gila, hebat, luar biasa. Nggak kebayang seperti ini. Dari krisis, konflik, memberikan sebuah dampak keterpisahan. Walaupun sebenarnya mungkin orang tua berusaha mengasihi anak sama rata, tapi pada kenyataannya orang tua tidak selalu berhasil melakukannya. Pada akhirnya orang tua merasakan kedekatan khusus dengan anak tertentu, dan tidak jarang seorang anak mengeluh bahwa mungkin saja orang tuanya lebih mengasihi saudaranya dibanding istrinya. Jadi istilah anak kesayangan, ya, anak favorit ini jadi satu fenomena yang umum di dalam setiap suku bangsa, gitu ya. Dan terjadi dalam Kejadian 25, misalnya saya kutip satu ayat, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, yaitu Yakub dan Esau. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, makanya dikatakan Esau itu seperti yang punya bulu juga, karena dia besar di perburuan, begitu ya, di hutan yang penuh bahaya. Tetapi sedangkan Yakub yang lebih suka tinggal tenang di rumah, begitu ya, di dalam kemah. Ya, disitulah Ishak lebih senang. Esau itu sepertinya lebih gagah, lebih maco, lebih pria banget. Sedangkan Ribka itu lebih senang kepada anak yang ada di rumah mendampinginya, begitu ya. Satu kali kan ayahnya ini pengen makan, begitu kan ya. Ada beberapa dampak yang kita ingat, misalnya ya. Ada beberapa hal yang terjadi, yaitu Ribka dan Ishak itu gagal menerima anak mereka apa adanya. Sebenarnya ini dibahas dalam renungan hari ini. Kesukaan dan standar mereka mendahului keberadaan si anak. Ya. Jadi favoritisme itu mulai muncul sekali, dua kali, dan terus menerus, gitu ya. Sehingga si anak itu dengan selera mereka lah mereka itu diterima. Ada yang tidak sesuai dengan selera, nggak diterima. Jadi hanya soal makan. Nah, makanya di satu momen Ishak itu meminta Esau itu untuk pergi berburu karena dia pengen makan daging olahan, begitu ya. Dan hanya Esau yang terbiasa melakukan itu. Gitu. Jadi tidak disangka bahwa kesamaan dari sifat yang kita senangi, yang kita tuntut daripada si anak untuk memberikan respon, mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Nah, di sini kita perlu berhati-hati ya. Seringkali kita sulit hindari, apalagi anak satu, anak kedua, anak ketiga. Saya nggak membayangkan bahkan kalau keluarga dahulu gitu ya, saya punya mama ini anak kelima dari 12 gitu ya. Wah, itu saya nggak kebayang bagaimana dulu hidupnya gitu ya. Kita perlu berhati-hati karena dengan menunjukkan kekhususan itu akan berdampak sesuatu yang lebih negatif. Ya.
Dan perlakuan itu memberikan sebuah iri hati. Ya. Yakub ingin hak kesulungan kakaknya, karena seakan-akan kalau dia hanya anak sulung yang lebih dikasihi dan diberkati. Anak bungsu enggak, katanya mungkin dia begitu ya. Jadi akhirnya kedua orang tua ini, Ishak dan Ribka, akhirnya hidup mereka juga membela kepentingannya masing-masing. Ya. Poros keluarga, ibu-ibu yang terkasih, harusnya itu terletak pada hubungan suami istri, bukan kepada orang tua anak. Ya, ini loh fondasi dasar dalam kehidupan keluarga itu adalah kepada suami istri yang dipersatukan Tuhan. Satu kali atau kita sudah menikah, anak-anak akan menikah juga, tinggal atau keluar dari rumah kita, keluar dari sistem keluarga kita yang dahulu bersama-sama. Dan poros itu tetap harus ada dalam satu hubungan suami istri yang dipersatukan Tuhan, bukan kepada orang tua dan anak. Dan disinilah penting untuk tetap membangun keharmonisan antara pasangan juga. Nah, sebagai dampaknya ada 4 di sini ya. Terjadi penipuan, ya. Ribka menggunakan Yakub anaknya untuk menipu suaminya sendiri, supaya Yakub yang disayangi anaknya itu dapat berkat dengan mencuri, dikatakan berkat kesulungan itu ya. Yakubnya juga belajar, dia tuker tuh ya, mau nggak kamu makan sup kacang ini, begitu ya. Ketika Esau lagi lapar, begitu kan, dan begitu juga ketika ayahnya sedang ingin olahan, nggak bisa ngelihat, usianya sudah tua, menginjak 100 tahun, dia nggak bisa bedain. Yang penting pokoknya Yakub datang dengan menggunakan pakaian yang berbulu menyerupai kakaknya, begitu ya. Akhirnya kebencian Esau itu melahirkan niat sampai ingin bukan hanya membenci, tetapi ingin mengusir, membunuh, ya, mengangkat pedang untuk adiknya sendiri. Nggak kebayang ya seperti itu. Dan keluarga itu akhirnya terpecah dan Yakub harus berpisah berpuluh-puluh tahun. Yakub hidup di dalam ketakutan selama itu. Kita ingat ya, ada satu kali akhirnya Yakub itu pengen kembali ke rumah Esau, betul ya? Dia bawa semua istrinya, anak-anaknya, hewan peliharaannya, semua budaknya, semua pembantunya. Dan waktu itu di Sungai Yabok itu dia bawa dulu semua gitu ya. Dia anak-anaknya suruh duluan, istrinya suruh duluan, semua hewannya duluan, dia belakangan begitu ya. Sambil bertanya-tanya apakah benar Esau itu sudah mengampuni dia. Hidup di dalam kebencian bagi Esau, bagi Yakub hidup di dalam ketakutan. Wah, ini sesuatu yang mengerikan ya. Kalau kita hari ini ngelihat ada fenomena keluarga-keluarga yang diberikan berkat kekayaan materi dengan luar biasa, sampai ketika sang ayah atau orang tua itu meninggal, hartanya jadi rebutan warisan daripada seluruh anak cucunya, gitu ya. Dan inilah yang terjadi. Ini sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Namun kita diajak untuk belajar dan menghargai. Ada beberapa prinsip ya, dan beberapa peringatan. Ketika ada 4K yang seringkali bisa menggerogoti hubungan dalam keluarga dan memberikan satu bibit-bibit di dalam tindakan favoritisme tadi ya, memberikan perhatian, tindakan khusus yang berlebihan dan terus-menerus kepada satu anggota keluarga. Ketidakpuasan, kepahitan, kebencian, ketiadaan pengampunan, akhirnya ke-4K ini akhirnya membuat sebuah keluarga bukan lagi disfungsi, tapi juga pada akhirnya apa ya, kayaknya nggak ada yang tahan kalau punya keluarga yang gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kayaknya sudah merasa pengen pergi aja dari rumah, pengen kabur aja dari rumah, gitu ya. Nah, saya pengen sharing sore hari ini 4 rambu-rambu atau batasan yang kita harus bangun dalam relasi berkeluarga. Yang pertama, kita diajak untuk menghormati berkat Allah bagi masing-masing anggota keluarga. Memang dalam hubungan patriarkal sepertinya anak sulung itu punya berkat ya. Sekarang juga kalau dalam pembagian warisan secara regal juga kan dalam berbeda agama juga punya pembagian begitu ya, macam-macam rumit begitulah ya. Namun di sini kita diajak untuk menghormati berkat Tuhan itu ada untuk masing-masing anggota keluarga. Bagi Ishak, bukankah dia sudah dengar bahwa janji Allah akan diberikannya kepada adiknya? Ya, ayahnya, ibunya pasti sudah mengajarkan bahwa Tuhan akan memilih Yakub, bukan Esau. Bukan berarti Allah itu adalah Allah yang tidak adil, tapi Allah punya ketetapan dan rencana. Tetapi di dalam
sepengetahuannya, dia mungkin mulai ingin menolak, dia tidak setuju, dia merasa tidak diperlakukan adil, kita tidak tahu persis ya. Tapi yang kita tahu Ishak membuat satu keputusan yang keliru, yaitu Ishak ya memberikan berkat Abraham ayahnya itu kepada anaknya yang sulung, yaitu Esau. Ya. Tuhan sudah minta dia kasih kepada Yakub, begitu ya. Esau mungkin juga nggak mengerti kenapa begitu ya. Tapi Ishak justru tetap bersikukuh begitu ya, dan memberikan krisis dalam keluarga. Ishak memang sudah 100 tahun pada waktu itu. Dia mungkin berpikir hidupnya nggak akan lama, tapi sebenarnya masih ada 20 tahun lagi. Tapi yang diperhatikan adalah motivasi ayah ini, sang ayah itu Ishak memberikan berkat kepada Esau. Apa sih motivasinya? Kan dia tahu bahwa Tuhan itu menghendaki berkat itu diberikan kepada Yakub, anak bungsunya, gitu ya. Tapi dia kasih kepada Esau, anak sulungnya. Motivasinya apa? Kalau kita baca kisah ini, dia pengen dapat makanan yang enak, ya. Mungkin hari ini pengen makan apa ya, bakut begitu ya. Pengen makan daging olahan begitu ya, dari anaknya dan kesayangannya Esau. Jadi dia lagi ngidam dan cintanya akan keinginan dan nafsunya ini membuat Ishak sampai berani menukar berkat yang sudah harusnya ditentukan Tuhan. Jadi, sebagai seorang ayah, dia telah bertindak tidak fair bagi kepada anak maupun kepada di hadapan Tuhan. Dia sepertinya tidak percaya sama Tuhan. Kalau begitu Tuhan kayaknya nggak fair sama Esau dan Tuhan nggak kasih berkat sama Esau. Padahal bagi Esau dan Yakub berkat Tuhan itu masing-masing ada. Gitu ya. Sekali lagi alasannya karena dia lebih sayang kepada Esau. Kadang kita sebagai orang tua memang nggak sempurna, tidak sempurna dalam mengasihi. Jadi harus diakui di dalam mendidik anak, kadang-kali ada anak-anak yang kita lebih kasihi. Namun jangan sampai rasa sayang kita yang tidak fair itu menutup berkat Allah yang seharusnya diterima oleh masing-masing anggota keluarga. Ya. Itu rambu yang pertama. Rambu yang kedua, kita diajak untuk menempuh cara-cara yang benar dan tepat untuk menjadi saluran berkat dalam kehidupan keluarga. Ya. Kita melihat di sini kok tadi sang ayah, Ishak, sekarang sang ibu, Ribka. Dia juga tahu bahwa Tuhan memberikan janji untuk kepada anaknya yang bungsu. Kebetulan anaknya yang bungsu, si Yakub itu adalah anak kesayangannya, gitu kan ya. Dia udah tahu bahwa Tuhan itu akan kasih janji itu. Tapi dia justru tidak sabar. Dia bersekutu dengan Yakub, menipu, memanipulasi sang suami, ayahnya sendiri dari Yakub, gitu ya. Dan di dalam situasi itu dia seharusnya menjadi penolong, kan ya, istri itu kan penolong, gitu ya. Tetapi mengingatkan suami tentang janji Tuhan, dia bisa sebenarnya mengingatkan, menegosiasi, jangan memberikan kepada Esau, tapi tetap perhatikan sama baiknya juga, begitu ya. Dia dapat memohon untuk mungkin kepada Ishak untuk meninjau kembali keputusannya, tetapi yang dilakukan Ribka justru menjerumuskan Yakub kepada satu perilaku yang berdosa dan tidak berkenan. Sehingga di dalam kecerdikannya, sebenarnya bukan cerdik saja, tapi kelicikannya, dia mengambil jalan pintas supaya pokoknya dengan caranya dia dan waktunya dia, janji Tuhan itu diberikan kepada Yakub seketika dengan cara apapun. Nah, kita lupa bahwa sebagai anggota keluarga sebenarnya betul kita rindu bahwa berkat Tuhan itu bisa dialami oleh semua anggota keluarga. Ya. Sebagai orang tua, apalagi kita punya hati orang tua pengen semua anak kita berhasil, baik, dan sukses. Kita sudah berjuang, berusaha keras demi masa depan mereka. Namun rambu-rambu ini kita perlu perhatikan bahwa jangan menggunakan cara-cara yang tidak sehat dan tidak benar untuk memaksakan berkat Tuhan itu diberikan kepada salah satu anggota keluarga dan tidak memperdulikan yang lain. Nah, ini adalah rambu-rambu yang kedua. Tempuh cara-cara yang benar dan tepat untuk menghadirkan berkat Tuhan atau saluran berkat bagi keluarga. Yang ketiga, rambu-rambu yang ketiga. Nah, tadi kan Ishak, Ribka, sekarang kita melihat anak yang sulung yaitu Esau. Apa peran Esau?
gitu ya. Peran Esau dalam krisis keluarga ini, dia berpikir apakah saya korban dari situasi? Enggak, sebenarnya dia juga punya peran yang salah. Dia tidak menghargai hak kesulungannya, dia tidak menghargai apa yang berharga di mata Tuhan. Kesalahannya satu, dia dengan begitu mudahnya ya kasih aja jual hak kesulungannya kepada Yakub hanya sekedar ingin makan sup kacang merah. Ternyata nafsu makannya itu like a father, like a son. Kayak Ishak, pokoknya demi sekedar makan enak, apapun dia boleh kasih, gitu ya. Begitu juga ketika dia udah lapar, apapun juga dia mau kasih, rela kasih. Padahal kesulungan itu sesuatu yang diberikan Tuhan, gitu ya. Jadi lebih mengedepankan nafsu daripada hal-hal yang bersifat rohani. Itu yang pertama kesalahannya. Hal yang kedua sebenarnya di kemudian hari sebenarnya Ishak itu bukan Ishak, Esau itu memilih pasangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menikahi perempuan Kanaan, dan lahirlah bangsa Edom gitu ya. Dan baru mungkin di akhir di fase 28 dia menyadari apa itu kesalahannya, gitu, menyadari kesalahannya. Nah, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali jelas bahwa problem krisis hadir dalam keluarga kita. Ya, di dalam proses ini Ishak, terus Esau menyalahkan Yakub. Esau lupa bahwa dia juga punya andil ketika dia kehilangan berkatnya. Dia nggak bisa menyadari kesalahannya, dia hanya melihat dia adalah korban situasi. Hari ini terkenal istilahnya playing victim gitu ya. Sehingga dia lebih memilih terluka, menyimpan dendam berpuluh-puluh tahun. Gitu ya. Nah, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk mengambil waktu introspeksi diri. Mari kita menguji diri, ya. Setiap kali ada krisis keluarga muncul ke permukaan, apakah kita punya andil dalam memperbesar masalah? Atau betulkah kita hanya menjadi korban dalam situasi ini? Jangan serta-merta langsung sakit hati, jangan langsung luka batin, tanya dulu kepada diri kita di hadapan Tuhan. Adakah sikap kita yang semestinya sehingga kita tidak lagi menghargai apa yang penting bagi keluarga kita. Kita seringkali menyalahkan, bukan memeriksa diri. Ini adalah rambu yang ketiga. Rambu yang terakhir, rambu yang keempat. Kita melihat tadi Ishak, Ribka, Esau, yang terakhir adalah Yakub. Yakub ini dikenal sebagai seorang anak yang pintar, ya, tapi juga bukan pintar. Nah, kalau seringkali kita punya istilahnya 3L ya, udah licik, likiat, lihai lagi gitu ya, 3L gitu ya. Yakub gagal mengerti bahwa arti kehadiran dia di dalam keluarga itu apa. Dia gagal memahami dan mentaati ada cara Tuhan menggenapi perjanjian Abraham yang sudah dinubuatkan kepada dirinya. Walaupun dia bisa dengan sukses mengambil berkat dari Ishak kakaknya dengan cara dan kelicikannya, tapi di mata Tuhan dia gagal di dalam prosesnya. Betul, berkat itu akan dia dapat. Betul, dia bisa mengambil itu berkat. Tapi di dalam pelariannya di Padan Aram, Tuhan mendisiplin hidup Yakub kurang lebih 20 tahun lamanya. Yakub dilatih untuk peka dengan kehendak Tuhan. Dia dilatih untuk belajar di dalam proses menghadapi setiap konsekuensi kesalahannya. Bahkan dia belajar apa artinya ditipu berkali-kali oleh pamannya sendiri. Tapi pada akhirnya dia belajar menghormati kembali bahwa dia punya seorang kakak Esau. Sehingga waktu saatnya dia kembali ke rumah, dia meminta pengampunan dari kakaknya. Nah, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak hari ini keluarga hancur karena setiap anggota individu dalam keluarga itu tidak menghormati arti berkeluarga dan arti masing-masing anggota keluarga dalam hidupnya. Sekalipun sang suami, sang istri, sang ayah, sang ibu, sang anak sepertinya tidak sempurna, sepertinya menjengkelkan, sepertinya tidak dewasa, begitu ya. Betul, ada yang seperti itu. Tapi setiap anggota individu itu punya peran masing-masing dan perlu melihat kembali bahwa Tuhan mau memakai dirinya untuk menghadirkan berkat di dalam berkeluarga. Jadi waktu kita memiliki cita-cita, setiap kita kan merindukan ada berkat Tuhan ya buat kita juga. Apakah waktu kita mengejar berkat Tuhan, kita tetap menghormati keluarga?
Belakangan ini banyak ya nih film drama Korea nih, sampai drama Korea yang penuh dengan romansa itu dipenuhi dengan bukan hanya pasangan misalnya yang cowok, yang pria itu ekonominya lebih rendah, yang disukainya wanita dengan profil ekonomi yang lebih tinggi. Bukan hanya itu, tetapi kita melihat ada konteks keluarga ya. Apakah sang mertuanya, calon mertuanya, sang ibunya merestui dan lain sebagainya. Ini lagi rame ya. Kalau ngikutin film Netflix itu wah isinya kayak gitu-gitu semua tuh, begitu ya. Eh, Nah, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita merindukan berkat Tuhan, apakah kita tetap menghormati keluarga nggak sih? Ya, masihkah ada pengampunan yang kita berikan buat anggota keluarga kita? Masihkah ada kasih yang kita berikan buat keluarga kita? Masihkah ada waktu yang kita masih mau berbagi dengan anggota keluarga kita? Nah, di sini pelajarannya adalah kita diajak untuk menerima rencana Tuhan bagi keluarga kita dengan bersyukur apa adanya. Tapi kita juga diajak untuk berjalan di dalam dan dengan kasih setia Tuhan bagi setiap keluarga kita masing-masing. Artinya kita mengalami kasih setia itu diampuni dan mengampuni. Wah, kita selalu mengharapkan gambaran ideal keluarga itu semuanya baik, puluhan tahun menikah, anak-anak juga dapat pasangan masing-masing, keluarga yang baik. Itu gambaran yang sangat indah. Tapi kan kenyataannya nggak, jarang sekali terjadi dengan demikian, betul ya? Justru perlu ada yang namanya pengampunan itu terjadi. Dan juga doa kita, apakah lagi doa seorang ibu yang dengan setia mendoakan akan keluarga. Nah, saya pikir setiap kita dalam kisah tadi keluarga Ishak dan Ribka, Yakub dan Esau, keempat-empatnya itu punya peran dan andil yang sama penting. Tidak berarti yang Esau korban situasi, Ishak lebih egois, Ribka lebih pintar, Yakub lebih misalnya memanfaatkan situasi. Enggak, semuanya punya peran dan kesalahan, dan disinilah sebenarnya bagaimana kita bisa menghindarkan bahaya favoritisme ini terjun dan memberikan satu konsekuensi yang lebih parah. Ya, kita ingat justru ini adalah sebuah gambar yang saya coba dapatkan ketika Yakub ingin kembali ke rumah keluarganya dan dia harus bertemu dengan Esau. Disinilah Yakub yang sudah diajar, dibentuk dengan Tuhan puluhan tahun untuk sabar, untuk peka, untuk merendahkan diri, meminta pengampunan dari Esau. Dan disitulah akhirnya Esau pun menerima kembali adiknya Yakub. Bersyukur sampai di situ kisahnya ending story, happy ending begitu ya. Maka penting bagi kita sadari, apalagi kita sebagai orang tua hari ini tugas kita adalah menyayangi anak, bukan menciptakan anak kesayangan. Nah, saya ulangi ya. Tugas kita sebagai orang tua adalah menyayangi setiap anak-anak yang ada yang lahir dari keluarga kita. Bukan menciptakan figur anak kesayangan. Dan firman Tuhan pernah berkata, janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Betul, kita seringkali senang kalau diperhatikan sama anak yang mengasihi kita dibanding anak yang lebih cuek sama kita. Betul, pasti itu. Ya, kita akan lebih punya subjektivitas. Tapi jangan berarti bahwa kita melupakan, mengabaikan, menutup berkat, menghalangi, atau bahkan mengusir dan menjauhkan dia dari berkat Tuhan. Karena akhirnya itu akan memberikan satu kondisi yang lebih parah. Sebagai penutup, ingin mengajak kita membaca Yohanes 15 ayat 4. Pada akhirnya setiap keluarga, apalagi dalam poros keluarga dan fondasi dalam kehidupan keluarga, kita diajak untuk kembali tinggal di dalam Kristus, sebagaimana Kristus tinggal di dalam kita. Karena kalau ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, dia tidak dapat tinggal pada pokok anggur. Tapi kalau Kristus hadir, sebagaimana dia adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya, kita akan berbuah. Karena kalau enggak, kita tidak bisa berbuah, sebagaimana kita tidak tinggal di dalam Dia. Kiranya perenungan ini boleh mengingatkan kita ya,